Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru di-upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Di edisi nomor 35 ini, kita akan membicarakan satu topik dengan judul Pelayanan Diaspora Indonesia di Amerika kepada Bangsa-Bangsa. Dan kita kehadiran seorang narasumber, Dr. Cornea Fu dari Virginia. Cornea Fu dari Virginia di Amerika Serikat. Betul ya? Dari Virginia kan ya? Ya, negara bagian Virginia, betul. Ya. Selamat datang, Kur. Apa kabar? Kabar baik, Kian. Terima kasih. Thank you ya, sekali lagi udah bisa datang di tengah-tengah kita di Ngopas. Mungkin sedikit bisa introduction dulu mengenai Kurnia dan juga mengenai apa yang sedang dilakukan sekarang, pekerjaan dan juga keluarga dan pelayanan. By the way, buat penonton Ngopas, saya dan Kurnia ini satu SMA ternyata di Bogor dulu. Tapi sekarang jarak yang memisahkan kita gitu, yang satu di Amerika, yang satu di Australia. Tetapi kita bersyukur kalau misalnya kita boleh melayani Tuhan bersama-sama, kita bisa melayani Tuhan yang satu, begitu ya, yang mempercayakan kepada kita ladang pelayanan yang luas. Oke, Kurnia, just introduce about yourself, mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan, mengenai keluarga. Silakan. Ya, boleh. Terima kasih. Shalom buat teman-teman yang menghadiri, mengikuti acara ini. Nama saya Kurnia, lahir dari Pulau Bangka di Indonesia. Dari pulau yang sangat kecil. Saya selalu membayangkan, tidak pernah membayangkan untuk keluar dari pulau yang bagi kami di pulau tersebut adalah pulau yang sangat menjadi hidup bagi setiap orang yang tinggal di pulau. Tapi Tuhan punya rencana lain, membawa saya dan kakak-kakak yang terlebih dahulu studi ke Bogor, di mana salah satunya berkenalan satu kelas mungkin dengan Kian. Kemudian Tuhan punya rencana lain membawa saya studi dari Bogor ke Universitas Indonesia. Dari situlah saya mungkin bisa memberikan gambaran kalau Tuhan membukakan pandangan tentang hidup yang lebih besar daripada yang saya bayangkan. Dari kehidupan sekolah, studi di Universitas Indonesia, melayani di kampus, kenal Tuhan, terima Tuhan Yesus di kampus, Tuhan bukakan kesempatan untuk studi di Amerika pada tahun 2001. Nah, sekarang di mana setelah 21 tahun tinggal di Amerika, Tuhan bukakan bukan hanya untuk studi. Tadinya memang datang ke Amerika untuk menyelesaikan studi dengan beasiswa penuh sekolah di Amerika. Tuhan ternyata memberikan panggilan kepada saya dan istri untuk menekuni, untuk melayani sebuah pelayanan yang tidak pernah kami pikirkan, yaitu pelayanan lintas budaya, melayani orang-orang yang datang dari banyak negara, entah studi, bekerja, tapi khususnya memang di dunia pendidikan di Amerika. Karena saya salah satu mahasiswa internasional awalnya, jadi mungkin beban itu lebih terasa menjadi bagian dari hidup kami sebagai mahasiswa asing di Amerika. Jadi kurang lebih begitu awalnya, dan kita sudah mulai merintis pelayanan menjangkau mahasiswa asing sejak tahun 2004 ketika kami pindah ke jadi udah lama sekali ya, tahun lalu. Ya. Jadi selama studi di S3 di bidang nuklir dan kemudian di S3 di bidang teknik elektro, saya selain menekuni studi, Tuhan bukakan kesempatan melayani mahasiswa asing. Ya, tentunya tidak mudah ya, karena kita sebagai orang perantau tidak punya
tidak punya fasilitas istilahnya, tidak punya banyak resources untuk melayani mahasiswa asing. Yang saya masukkan mahasiswa asing di sini adalah orang-orang yang datang studi ke Amerika, dan kebanyakan mereka adalah bukan orang Kristen. Dan itu menjadi bagian yang paling mendalam ketika mereka dilayani dengan kasih Kristus. Jadi itulah menjadi panggilan khusus buat kami untuk menjangkau, untuk melayani kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, emosional, berbagai macam kebutuhan. Semuanya lengkap ya? Ya, lengkap lah. Kalau kita bisa tahu lah, kalau yang merantau keluar dari negara, tentu kita menjadi orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Sorry ya, sebentar ya, kita lanjutin. Wah, jadi lengkap ya pelayanannya kelihatannya ya. Ini holistik sekali nih, bukan hanya kebutuhan spiritual, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang lain juga dilayani juga kelihatannya. Betul begitu? Iya, iya. Jadi ketika mereka datang, ketika mahasiswa seperti kita datang ke Amerika, tentu hanya punya pakaian ya terbatas lah, dengan hanya punya 2 luggage ya, masuk ke Amerika. Tentu masih butuh tempat tidur, tempat tinggal, meja makan, meja belajar, sofa, keperluan rumah tangga, dan itulah yang menjadi awal kebutuhan mereka masuk ke Amerika. Ya, jadi itulah yang menjadi salah satu bagian yang kami kerjakan, melayani mahasiswa asing dengan mencukupi kebutuhan apartemen mereka, dan itu kami berikan secara cuma-cuma. Dan setiap tahun mungkin ada sekitar 400 apartemen yang kami layani dengan memberikan barang-barang cuma tersebut. Yaitu bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua adalah ketika mereka sudah mulai settle, kita mulai memberikan selamat datang, makan siang, makan malam, kemudian pertemuan yang lebih rutin seminggu 2 kali dengan memberikan makanan secara cuma-cuma, dengan memberikan makan malam secara cuma-cuma. Nah, itu menjadi komunitas ya. Jadi mereka datang bukan hanya studi, tapi mereka menemukan komunitas yang mereka rasakan ini bagian penting untuk mereka survive, untuk mereka bisa sukses studi di Amerika. Wow. Jadi Kurnia pertama kali datang di sana, ministry ini, pelayanan ini belum ada? Belum ada. Ya, jadi belum ada sama sekali. Yang ada adalah pelayanannya lebih melalui gereja. Jadi gereja membawa orang ke gereja. Jadi tidak terbatas ya, jumlahnya terbatas. Jadi atau lebih accidental gitu, lebih accidental kalau ada acara ulang tahun atau acara hari raya besar seperti Thanksgiving, Christmas gitu, mungkin ada ya acara-acara besar seperti itu. Tapi tidak ada komunitasnya. I see. Nah, itulah yang ketika kami datang, tentu ya bukan dalam pemahaman kami, asal muasalnya sangat kecil ya. Jadi saya mulai dengan mengatakan asal muasalnya dengan kami memiliki kerinduan untuk membuka Alkitab, membaca Alkitab dengan mahasiswa asing. Ya, itulah yang pertama, Bible study. Dari Bible study itu kemudian teman-teman yang luar Bible study juga punya kebutuhan untuk komunitas bersama. Jadi kita mulai mungkin dengan membuka minum teh bersama-sama sore hari. Ya. Jadi secara nggak sengaja ada Tuhan memberikan, menggerakkan ada kebutuhan di tengah-tengah mahasiswa asing yang tidak secara sengaja kami melihat itu menjadi kebutuhan utama. Nah, itulah yang Tuhan bukakan. Di akhir pekan biasanya saya meminjam mobil truk ya, dari teman-teman gereja. Mereka juga bingung kenapa saya pinjam mobil truk dari mereka gitu. Cuman dari kesungguhan hati saya untuk membantu mahasiswa asing, mereka memberikan mobil truk meminjam gitu. Kemudian dari gereja juga mengalami yang sama. Gereja bilang apa yang mereka bisa lakukan untuk pelayanan kecil kami ya. Saya bilang sama pendeta gereja, ini tahun 2005 ya. Saya bilang sama pendeta gereja di mana kami berada. Saya bilang, pendeta, kalau ini pendeta Amerika ya, di gereja Amerika, saya bilang kalau ada truk, kalau ada gereja punya truk, kita punya pelayanan nih. Ya kurang lebih begitu ya.
If you have a truck, you have a ministry. Itulah yang kami nggak berpikir panjang ya, cuma berpikir ada kebutuhan, kami minta tolong bagaimana caranya gitu. Ternyata gereja punya truk, gereja juga punya beberapa fasilitas rumah yang punya storage ya. Nah, itulah menjadi bagian awal dari mengerjakan pelayanan lewat pelayanan furniture gitu. Wow. Jadi itu bermula tahun 2004 ya, betul kan? 2004 dimulai secara organisasi begitu, sebagai suatu organisasi, dan memulai untuk melayani lebih terstruktur, menggerakkan mobilisasi orang-orang anggota-anggota gereja bersama-sama untuk bisa melayani international students begitu ya, atau international workers ini yang ada di sana. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ini nggak gampang ini, karena maksudnya pertama-tama harus menggerakkan orang-orang yang memang punya hati, dan juga kita bisa koordinasi dengan orang-orang tersebut, dan juga memang orang-orang yang kita layani pun juga harus ada di sekitar kita gitu ya, yang siap untuk menerima dan lain sebagainya. Luar biasa. Mereka tahu kami punya keterbatasan waktu ya. Mereka tahu saya mahasiswa, saya nggak punya waktu banyak untuk bantu mahasiswa. Jadi kalau pas weekend itu tahun 2004-2005 itu, istri saya tahu kalau saya nggak di rumah, pasti saya di luar membantu mahasiswa begitu. Jadi tentang orang-orang tersebut juga unik ya. Ketika gereja juga punya sekolah minggu untuk orang asing. Kita membuat mahasiswa yang tertarik untuk belajar lebih jauh tentang firman Tuhan, bawa ke gereja. Jadi ada semacam buah pelayanan yang secara nggak langsung lahir dari orang-orang peduli dengan mahasiswa asing. Ya, jadi ini bukan semacam ini bukan gerakan gereja ya awalnya. Ini bukan namanya semacam program gereja ya. Ini adalah rasa kebertanggungjawaban orang-orang Kristen yang punya rasa empati, rasa compassion untuk orang-orang asing yang butuh bantuan. Jadi langkah pertamanya itu menyediakan kebutuhannya dulu, dan kemudian setelah relasi terbina, mengenal dan lain sebagainya, waktu itu mulai untuk mengundang datang ke gereja atau mengundang datang ke rumah masing-masing dan lain sebagainya, begitu ya? Iya, itu awalnya sangat simpel, tidak ada banyak kegiatan lain ya, kecuali furniture sama bawa orang ke gereja. Di gereja pun Sunday school-nya bukan hanya Sunday school seperti Amerika ya, ada makanan kecil-kecilan, jadi lebih hospitality-nya lebih berasa ketimbang datang ke gereja. Tidak ada ramah tamah langsung pulang begitu ya. Nah, kalau untuk orang-orang mahasiswa asing itu berbeda, lebih ada persekutuannya lebih berasa begitu. I see. Oke. Nah, selain menyediakan furniture, menyediakan supply kebutuhan mereka ketika mereka studi di sana dan lain sebagainya, apalagi pelayanan yang dilakukan oleh ini namanya GSF ya, betul ya? Iya. GSF itu singkatan apa, Kur? Global Student Friendship. Global Student Friendship. Ya. Jadi bisa sedikit unpack sedikit mengenai GSF ini, apa aja yang dilakukan? Gitu, silakan. Selain furniture ministries, bagian yang paling penting untuk mengeratkan hubungan pelayanan dengan mahasiswa, dengan orang asing adalah melalui hospitality. Jadi tiap minggu 2 kali, hari Selasa kita buka semacam kesempatan untuk orang mampirlah dari kelas, kan tiap hari Selasa itu, dan Kamis di kampus-kampus dekat kami berada, di kampus kami pelayanan itu ada semacam hari Selasa, Kamis itu siangnya itu boleh dikatakan activity hours. Jadi di activity hour hari Selasa kami pilih untuk orang datang makan siang. Jadi nah ini pun bukan dari dana dari kami ya, dari orang-orang gereja lain itu punya hati. Jadi kami lebih menjadi hub dan koordinatornya untuk menerima makanan-makanan yang disumbang dari gereja-gereja untuk dikasih makan mahasiswa asing hari Selasa. Dan itu berlangsung sudah lama ya, hampir 10 tahun. Nah, untuk hari Jumatnya kami lebih punya kesempatan lebih banyak karena waktunya waktu malam, bukan di siang hari, di antara jam kelas. Hari Jumat adalah kesempatan, ada pelayanan namanya FISH,
Friday International Supper and Hospitality. Ini kesempatan untuk banyak orang datang. Ada sekitar 200 orang datang untuk makan bersama di hari Jumat. Dan sekali lagi dananya terbatas. Semua masakan, semua makanan yang ada adalah didonasi melalui orang-orang yang potluck. Ini pelayanan sudah lama, sekitar 14 tahun. Jadi bisa bayangkan selama bertahun-tahun, belasan tahun, orang tetap datang, masuk Amerika yang datang ada terus. Jadi ini puji Tuhan dengan kesempatan komunitas melalui breaking the bread together, makan bersama, ada kesempatan untuk mengerti, memahami. Dan kami juga mengundang pembicara biasanya, undang pembicara yang membicarakan hal yang relevan dengan mahasiswa asing. Contohnya apa? Contohnya misalnya? Contohnya, minggu lalu kita baru saja pembicaraan tentang how to build healthy relationship. Bagaimana menggalakkan, membangun hubungan yang sehat antara sesama. Iya. Dan itu betul-betul umum ya, nggak ada. Umum sekali, nggak ada kekristenannya dan lain sebagainya begitu ya? Jadi kami meminta pembicaranya itu menghubungkan pengalaman relasi mereka dengan biblical values. Jadi ketika mereka men-sharingkan, itu mereka men-sharingkan hal-hal yang semua orang bisa mengerti kenapa ini hal yang penting. Kemudian mereka memberikan motivasi kenapa mereka mengalami hal tersebut, apa yang membuat mereka bangun lagi dari keputusasaan, apa yang mereka alami ketika mereka tidak bisa mengampuni orang lain, bagaimana mereka putus asa, stres itu. Kita kita bawakan topik-topik yang menurut kita sangat relevan, mental health issues, ya kan? Jadi kita tidak hanya memberikan materi yang secara umum, tapi ada hal-hal message yang kita mau sampaikan menjadi semacam gambar, memberi penguatan kalau Jesus is the answer. Tapi tidak melalui sesuatu yang membuat orang diberikan dengan sangat keras. Tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan dari itu, dari pertemuan besar yang tadi Selasa dan Jumat, itu lahirlah kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang terbangun melihat materi-materi yang kita sampaikan itu ternyata hal-hal yang menjadi bagian apa yang kita diskusikan di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi ada semacam break up-nya ya di dalam kelompok-kelompok kecil nanti ya. Dan masing-masing membicarakan mengenai topik-topik tersebut ya yang dibicarakan. Ada buku-buku tertentu ya, hal-hal yang kita sampaikan adalah bagian-bagian yang ini community building ya. Kalau you build community, you have to talk about how to forgive, how to support one another. Jadi hal-hal yang disebut secara nggak langsung keluar dari materi yang disampaikan para pembicara. Jadi it's not yang uniknya kadang-kadang kita tidak meminta pembicara untuk membawa materi atau memberikan contoh yang relevan ya, misalkan tentang kebutuhan di kelompok-kelompok tersebut. Yang Tuhan luar biasa itu ketika pembicara itu memberikan masukan, memberikan advice, memberikan masukan, ternyata hal-hal yang mengena justru. Yang tahu sebagai orang tua, anak-anak kita yang kita layani kadang-kadang tidak mau dengar nama kita ya. Betul. Ketika kita undang orang lain bicara, they will listen. They will listen. Betul banget. Ya kan? Jadi unik sekali ketika kita review di akhir kegiatan, kita sangat-sangat dikuatkan. Dari tim dikuatkan dengan materi, dari tim juga dikuatkan dengan tadi saya bilang tentang masalah makanannya semuanya adalah potluck untuk hari Jumat malam. Orang datang 200, 150. Kadang-kadang kita nggak punya kemampuan untuk mengetahui seberapa banyak orang datang. Tapi Tuhan selalu cukupkan makanan. Itu yang luar biasa. Saya nggak pernah tahu gimana cara tim kitchen kita, food team kita yang selalu yang dicukupkan Tuhan gitu. Betul, luar biasa. Jadinya ladangnya ada, orang-orang yang bisa dimobilisasi ada, dan juga fasilitas ada untuk bisa menampung orang-orang tersebut.
Dan Ya. juga tentunya ada kerinduan juga untuk siapapun yang berbicara begitu ya, untuk memperkenalkan nilai-nilai Kristen gitu ya Amin. kepada Ya. orang yang datang. Jadi luar biasa sih sebetulnya. Ini Tuhan menyediakan semuanya. Satu hal nih, kalau misalnya saya kepengen tanya gitu ya, karena saya yakin para pendengar juga kepengen tanya nih, kepengen tahu nih ya. Karena Kurnia udah PhD di dalam bidang nuklir, oke? Tetapi sekarang menginvestasikan waktunya juga luar biasa, banyaknya juga waktunya ini kepada pelayanan ini. Why? Why did you even do that? Why did you decide to do it? Kenapa ini important buat kamu? Ya. Tadi saya sampaikan kalau pelayanan ini, ladang pelayanan ini bukan kami yang temukan, tapi Tuhan yang panggil. Dan Tuhan panggil pun ke sini melakukan pelayanan di sini bukan dengan cara yang tradisional. Kita datang sini, saya studi ke Amerika dengan istri, kemudian tidak pernah berpikir untuk memulai pelayanan ini. Saya tidak katakan ini adalah accidental, tapi adalah bagian providensia Tuhan untuk memanggil kita untuk pelayanan penuh waktu di sini. Dan ketika tahun 2010, 2011 ya, saya sudah mulai masuki studi sudah selesai. Ada semacam rasa yang sangat kerinduan besar untuk either pulang ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia atau bekerja di tempat lain, bekerja full time di tempat pekerjaan industri atau apalah di Amerika, untuk pekerjaan melayani menjadi dosen di sekolah tinggi, sekolah di Amerika. Tapi Tuhan justru memenuhkan kami untuk bersikeras. Tuhan, saya nggak tahu ini berapa kali saya bilang ke saya, kayaknya mustahil bagi kita untuk menjadi hamba Tuhan di Amerika. Dan tentu peraturan di Amerika sangat keras ya, sangat ketat tentang imigrasi. Orang yang latar belakang sekolah nuklir, sekolah elektro tidak bisa menjadi hamba Tuhan di Amerika. Kenapa tuh? Karena peraturan imigrasi begini, peraturan imigrasi begitu. Jadi sejak kita masuk ke sekolah Amerika sudah dikasih tahu imigrasi peraturan Amerika sangat ketat. Orang yang studi hanya bisa bekerja di bidang studinya dia. Kalau saya di sekolah di bidang teologi secara keimigrasian, saya langsung bisa bekerja di bidang pelayanan. Nah, inilah jawaban dari doa ya. Jadi ada sekitar lebih dari 1,5 tahun banyak orang berdoa. Ketika kami memulai untuk meminta visa baru untuk sebagai visa hamba Tuhan di Amerika, pihak imigrasi mengatakan tidak. Ini adalah yang mustahil. Ini tidak bisa. Ada orang dari pihak sekolah mengatakan, kamu gila apa? Sekolah tinggi-tinggi mau jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, jadi banyaklah orang memberikan masukan-masukan yang bukannya negatif ya, tapi mungkin bagi dari mereka dari pandangan yang sangat realistis. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk pelayanan penuh waktu. Jadi kami bawa dalam doa, banyak orang berdoa, dari banyak gereja berdoa. Saya ingat sekali di masa-masa kami aplikasi untuk visa hamba Tuhan di Amerika. Tiap hari selama 75 atau 80 hari, hampir kami tidak tahu jawabannya apa dari Tuhan. Itu banyak orang doa puasa selama hampir 3 bulan. Nah, ternyata Tuhan memberikan jawaban yang di luar apa yang banyak orang katakan tadi. Tidak mungkin, hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kami mendapatkan surat dari pihak imigrasi, kalau kami diizinkan menjadi hamba Tuhan di Amerika, itu sesuatu yang sepertinya mimpi. Ya, nah itulah saya tidak lagi ya, banyak teman-teman mengatakan teman-teman di Amerika, teman-teman di Indonesia mengatakan kalau saya terus mengerjakan studi, mengajar, ketika jawaban itu ada, kami berani dengan hati yang sangat gentar kepada Tuhan dan mengambil pilihan untuk meninggalkan
dunia pendidikan, meninggalkan karir di bidang sekolah yang sudah saya tekuni selama mungkin hampir 20 tahun ya waktu itu ya. Ya, itu kembali lagi adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kami percaya ini yang penting kami kerjakan. If this is the only ministry that we can have in our life, sekali untuk seumur hidup. Ini dia ya. Kami ini yang tidak kami ragu-ragukan gitu. Begitu ya. If we have a shot untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan, inilah kesempatannya. Ini bukan hal yang sesuatu yang mudah ya. Banyak pengorbanannya, ya. Banyak pengorbanannya. Tapi yang Tuhan sudah korbankan buat kita, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, itu menjadi semacam gaungan tiap hari yang menggema di pikiran kita, di hati kita. Banyak orang yang hidup dalam binasa. Banyak orang hidup tanpa Tuhan. Apakah kami mau berlena-lena mencukupkan diri dengan kebutuhan melalui karir yang kami punya? Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat-sangat besar. Dan sangat mungkin ya di orang-orang Indonesia di Amerika apalagi yang udah pendidikan tinggi untuk cuma hanya sekedar mengejar karir dan mengejar uang pada akhirnya dan nggak peduli dengan apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan di Amerika atau di negara-negara lain. Karena memang luar biasa maksudnya ketika seorang mengerti panggilan Tuhan dan mengikutinya ada sebuah satisfaction gitu ya. Nah, tadi saya mau tanya sebetulnya what makes you going gitu ya di dalam pelayanan ini? Apa yang membuat kamu satisfied ketika kamu melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu? What sort of things that keeps you going? There is ada buah, ada jawaban Tuhan dalam melayani Tuhan yang tidak semua orang tahu ya, tidak semua orang rasakan jawaban doa atau buah pelayanan ataupun hasil jerih lelah pelayanan yang Tuhan izinkan terjadi, yang tidak selalu harus melalui hal-hal yang besar-besar begitu. Tadi saya katakan ketika hampir tiap hari Sabtu mengerjakan pelayanan furniture misalkan, itu bisa sekitar 7-8 jam per hari Sabtu selama 18 tahun. Bisa bayangkan nggak? Selama banyak waktu di balik kendaraan, di balik truk dengan banyak volunteer yang dulu mengerjakan sekarang udah meninggal gitu. Ketika mereka di dalam truk itu bekerja sama kita di tengah panas, di tengah salju, di tengah dingin, di tengah macam-macam trek gitu. Yang paling menguatkan adalah kita memikirkan kenapa kita mengerjakan pelayanan ini. Jadi saya selalu berpikir di balik lagi termenung gitu. Capek-capek ngurusin orang, banyak ya orang-orang yang mau apa yang kita mau dari kita, hanya pelayanan buah pelayanan atau mendapatkan dari kita, tapi mereka nggak peduli sama sekali di luar itu gitu. Tapi bagi kita yang mengerjakan pelayanan, ada semacam jawaban Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan. Ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbeda mungkin ya dengan kalau mau jenis pelayanan gereja atau church planting, ada bentuk jenis buah gerejanya ada, bangunnya ada, jemaatnya nggak ada. Nah di kita jemaatnya nggak ada gitu ya. Dalam konteks orang yang kita layani itu masuk berapa, keluar berapa, hampir tidak pernah ada yang jumlah pasti tiap tahun tuh nggak ada. Jadi semuanya itu datang dengan dari Tuhan sendiri gitu ya. Jadi itulah bagi saya yang saling menguatkan itu, yang paling dasar ketika saya membandingkan ketika penelitian di sekolah, di kampus, ada kepuasan ya, ada kepuasan. Tapi ketika melihat orang yang kita layani dengan menerima barang-barang dari kita, menerima makanan dari kita, menjalin persahabatan sama kita, ada jawaban Tuhan dalam pelayanan tersebut. Bagi kami hal-hal itulah yang tidak mungkin immeasurable, but it's so convincing and satisfying and so rewarding. Jadi kayaknya nggak ada yang lebih besar ketika melihat Tuhan mengerjakan pelayanannya
melayaninya melalui kita, dan Tuhan izinkan kita mengerjakan sebagian kecil apa yang dia kerjakan. Ada orang-orang kenal Tuhan Yesus. Ada ratusan orang dari apa yang kita layani menerima dia dan dibaptis. Ada mahasiswa pulang membawa Injil, mengabarkan Injil negara mereka. Ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi banyak sekali ya kesempatan mereka. Jadi itulah yang kadang-kadang kita melihat orang yang kita layani itu adalah bagian dari Tuhan untuk memanggil mereka untuk panggilan berikutnya. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini seorang saudara-saudara, ini seorang yang udah PhD, Kurnia ini, dia mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, dan bahkan juga harus pindah-pindahin furniture setiap hari Sabtu, begitu ya, 7-8 jam, tetapi menemukan sebuah satisfaction, bukan di dalam orang-orang yang stay, tetapi justru di dalam orang-orang yang menjadi orang-orang yang membawa berkat dimanapun mereka berada. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Nah, begini, mungkin kalau misalnya ada satu pertanyaan lagi yang terakhir mungkin, karena channel ini didengar oleh para pastors, oleh para pendeta, orang-orang Indonesia yang mungkin melayani di Indonesia atau juga melayani di luar negeri. How can you encourage them through what you have gone through? Jadi melalui pelayanan kamu, bagaimana kamu bisa mendorong mereka, begitu loh. Terutama ini untuk melihat bagaimana ladang yang begitu luas dan juga orang-orang yang Tuhan percayakan yang ada di sekitar kita. Bagaimana Kurnia bisa encourage pastors untuk mereka melihat pelayanan mereka yang dipercayakan oleh Tuhan saat ini? Silakan. Terima kasih. Kepada pendeta yang sudah Tuhan panggil mengerjakan pelayanan dimanapun berada ya, di Indonesia kah atau di negara lain kah, pasti sudah ada orang-orang yang Tuhan siapkan oleh untuk para pendeta tersebut layani. Saya sangat percaya dimanapun anak Tuhan berada, ada orang-orang yang Tuhan sudah sediakan untuk kita layani. Mungkin dalam konteks pelayanan lintas budaya, saya lebih mengkhususkan kepada teman-teman yang berada di Indonesia. Kita di Indonesia, orang rekan di Indonesia sangat kaya dengan budaya. Jadi bagian orang-orang dari berbagai macam budaya yang dilayani, itu menjadi kesempatan bagi saya, bukan hambatan, tapi kesempatan untuk pekabaran Injil melalui tindakan kasih yang nyata. Yang paling susah adalah ketika kita membatasi diri, membatasi pekerjaan Roh Kudus sebelum kita memulaikan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Saya sangat bersyukur ya, ada teman-teman Muslim di Amerika, teman orang Indonesia Muslim, ketika kami punya perayaan Natal, mereka datang ke rumah, bawa makan-makanan untuk Natal. Ketika hari Lebaran, puasa, Ramadan, kami membuka pintu rumah kami untuk mereka datang untuk sama-sama sholat jemaat di gereja, di rumah kami untuk kami layani. Ya, jadi entah di Indonesia atau di Amerika, bagi saya ada kesempatan bagi kita untuk melayani orang-orang yang khususnya tentunya belum kenal Tuhan. Ya, itu bagian yang saya mau kuatkan. Nah, untuk teman-teman yang melayani pendeta di Amerika, kesempatannya jauh lebih besar karena di tengah-tengah di mana gereja berada, banyak sekali orang-orang yang penuh dengan kebutuhan. Dan keterbukaan untuk melayani di Amerika justru menjadi kesempatan bagi gereja-gereja Indonesia. Jangan hanya menutup diri, jangan hanya membatasi diri untuk melayani orang-orang Indonesia yang sudah Kristen. Bukalah hati para pendeta. Saya tahu, saya meminta maaf, mungkin banyak pendeta sudah mengerjakan apa yang saya sampaikan. Tetapi banyak sekali kesempatan yang tidak dipakai mengerjakan pelayanan yang Tuhan berikan di tengah-tengah masyarakat diaspora yang ada di Amerika atau dimanapun Anda berada. Yang kami lakukan dalam konteks pelayanan kami adalah bagaimana menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebutuhan yang sangat beragam. Mungkin ada istilah namanya Jesus in disguise. Tuhan Yesus yang menyamar melalui kebutuhan orang-orang sekitar kita. Kalau gereja tidak nyata, kalau gereja tidak berani untuk berinkarnasi, itu menjadi hambatan bagi gereja untuk tumbuh.
Jadi saya memberikan tantangan, menguatkan para pendeta yang di Amerika khususnya. Gereja Wah, Anda, luar biasa. Gereja Anda bisa berkembang kalau Anda membuka pintu gereja Anda untuk melayani orang-orang di luar gereja. Amin. Jadi inilah yang di konteks pelayanan kami, kami memberikan pintu bagi orang-orang yang tidak Kristen. Di student leaders kami, banyak sekali orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus, justru melayani bersama kita. Mereka bisa menikmati jawaban Tuhan ketika tidak punya barang-barang untuk diberikan. Bagaimana cara menjawab doa? Ya, kita berdoa. Ketika kita tidak punya cukup makanan, gimana caranya untuk mencukup makanan? Kita berdoa. Jadi ada bagian ketika orang-orang yang tidak kenal Tuhan merasakan ternyata orang Kristen itu benar-benar berdoa. Orang-orang Tuhan itu ternyata benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus. Mereka bisa merasakan karena mereka menghidupi denyutnya di pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi saya sangat tersentuh, sangat terbeban bagi para hamba Tuhan di Amerika, di negara-negara lain yang bergumul, yang merasa gerejanya terbatas. Saya memberikan kekuatan, memberikan kesaksian. Kalau Tuhan Yesus di dalam gereja yang hidup, dalam rohnya yang hidup, itu mampu menggerakkan banyak orang. Yang tentunya kita harus membuka pikiran sebesar-besarnya. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Tidak harus sermerta-merta. Orang-orang yang kita layani adalah orang-orang yang harus masuk Kristen. Tapi ada orang-orang yang hanya pertama-tama tertarik untuk mengenal Kristus karena kebaikan yang mereka rasakan. Nah, itulah menjadi tanggung jawab orang Kristen untuk berani keluar dari gereja, keluar dari dinding-dinding gereja untuk membawa firman Tuhan, membawa kabar baik melalui tindakan kasih yang nyata. Dan itulah menjadi kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hampir 20 tahun lebih di Amerika. Luar biasa. Luar biasa. Ini betul-betul pekerjaan Tuhan, saya yakin. Dan ini betul-betul juga untuk menantang kita semuanya untuk membuka diri. Bukan hanya melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga orang-orang yang jauh mungkin yang ada dari kita. Dan melihat bagaimana mereka juga membutuhkan kasih Kristus. Jadi pelayanan yang nyata, pelayanan yang real, pelayanan yang tadi dikatakan berinkarnasi, pelayanan juga yang betul-betul memberikan impact yang langsung gitu loh kepada orang-orang, dan bagaimana orang-orang bisa melihat Kristus daripada apa yang kita lakukan. Luar biasa, Kurnia. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ada concluding remarks, ada pesan-pesan yang terakhir? Banyak orang sering bertanya kepada kami, bagaimana mengasihi orang dengan baik, ya. How to love people well. Banyak sekali jawaban-jawaban dari Alkitab. Kita bisa membuka Alkitab, membaca dengan kutipan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Banyak sekali jawaban-jawaban Tuhan yang sangat menguatkan. Dan saya percaya, tadi saya katakan jawaban di tengah masalah dunia adalah gereja, adalah Kristus. Saya mau ambil contoh untuk sebagai concluding remark bagi saya adalah di tengah sekarang masalah banyaknya refugee dari Afghanistan ke Amerika. Kita berdoa di kota kami yang kecil ini, kami berdoa, Tuhan, tolong pakai pelayanan kami untuk menjangkau, menolong orang-orang refugee Afghanistan. Ya, ada sekitar 90 sampai 100 ribu refugee dari Afghanistan yang harus keluar dari negara mereka, berada di negara lain. Dan kebanyakan dari jumlah itu adalah di Amerika. Kalau tidak salah ada sekitar 1.000 masuk ke kota kami. Dan uniknya dari banyak network pelayanan gereja-gereja yang ada tersebut, mereka meminta tolong kepada pelayanan kami yang kecil ini untuk membantu mereka dari pelayanan furnitur, pelayanan baju-baju, pelayanan macam-macam. Jadi saya sangat bersyukur di mana kita berada. Kalau kita berani meminta Tuhan menjawab doa kita, Tuhan akan membuka banyak kesempatan melayani Dia. Amin. Itu yang menjadi sangat menolong saya untuk menguatkan. Tidak ada yang mustahil
kalau Tuhan punya rencana untuk membangkitkan, membesarkan kerajaannya melalui para hamba Tuhan di gereja-gereja yang sudah ada. Amin. Jadi saya sangat dikuatkan, saya sangat bersyukur ada kesempatan ini untuk bicara kepada banyak pendeta. Dan juga bagaimana mendorong pendeta untuk terus membuka diri dan melihat ke arah mana Tuhan pimpin, dan juga mempersilahkan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka dan kehidupan gereja mereka untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Luar biasa, Kurnia. Terima kasih banyak waktunya, dan kita harap pembicaraan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa ya untuk kita tutup ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat pembicaraan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Engkau terus berkati ya Tuhan, khususnya pelayanan yang dilakukan oleh Dr. Kurnia Fu yang ada di Amerika. Tuhan, Engkau berkati pelayanan GSF ini ya Tuhan, berkati pelayanan Fish setiap Jumat malam, dan juga berkati Tuhan semua pelayanan yang dilakukan, pelayanan furniture, hospitality, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tolong ya Bapak, Engkau pakai ini ya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan juga khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, kami semua yang mendengarkan, biarlah kiranya kami boleh dikuatkan, dan kami juga boleh memikirkan bagaimana kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi semua orang. Biar mereka boleh mengenal siapa Kristus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Kurnia dan sekeluarga ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.